Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur karena pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mengikuti ibadah doa keluarga. Baiklah, sebelum kita memulai doa keluarga ini, kita bersaat teduh sejenak. Kita akan menaikkan pujian pada Tuhan dari PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang menghampiri hadirat Tuhan, memohon penyertaan-Nya di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami datang dengan kerendahan hati, memohon penyertaan dari Tuhan, di mana kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus akan memampukan kami untuk mengerti dan mewujud nyatakannya melalui kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya, bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, puji nama Tuhan, kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini sebagai dasar untuk kita melakukan aksi harian pada hari Selasa 8 Desember 2020, didasarkan dari kitab Lukas pasal 5 ayat 17 sampai dengan 26. Lukas 5 ayat 17 sampai 26 akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya.
Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia dari depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah. Dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, Bapak Saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin setiap kita pasti ketika memiliki pergumulan, persoalan, masalah dalam hidupnya, berharap dan berusaha, berupaya agar masalahnya segera selesai, bisa selesai. Dengan doa, dengan upaya, dengan perjuangan. Dan kita tahu Bapak Saudara, seringkali Tuhan memberikan pertolongannya, memberikan bahkan mujizatnya, tidak serta-merta turun dari langit, tetapi Tuhan seringkali memakai orang-orang di sekitar kita untuk menjadi cara Tuhan menyatakan kuasanya dan pertolongannya. Bahkan mungkin orang-orang yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sarana pertolongannya bagi kita. Bapak kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pembacaan kita pada hari ini kita bisa melihat bagaimana seorang yang lumpuh itu bisa sampai sembuh, mengalami mujizat karena ada pertolongan orang-orang di sekitarnya yang mau membawa orang lumpuh itu kepada Yesus. Menarik Bapak Saudara, tidak disebutkan siapa itu, apakah saudaranya, apakah sahabatnya, apakah temannya, tapi satu hal yang kita tahu, bahwa orang-orang yang membawa orang lumpuh itu disebut oleh Yesus sebagai orang beriman di ayat yang ke-20 tadi. Maka menarik Bapak Saudara bagi saya saat ini bahwa orang-orang itu bukan hanya memiliki iman bahwa Yesus bisa menyembuhkan, tetapi ada tindakan nyata, mereka mau membawa sahabatnya, orang yang lumpuh itu untuk datang kepada Yesus untuk disembuhkan. Padahal Bapak Saudara, situasi saat itu sungguh sangat penuh berjejal. Untuk membawa si lumpuh sampai kepada Yesus itu mereka harus naik ke atap rumah, membongkar atapnya, lalu menurunkan pelan-pelan tepat di depan Yesus. Saya membayangkan kalau ada di posisi saat itu situasinya sangat menegangkan, sangat dramatis gitu ya. Demi untuk menolong sahabat atau orang yang lumpuh supaya bisa mendapat kesembuhan, mereka bersusah payah dan sampai kepada Yesus. Ada hal kedua yang menarik yang Bapak Saudara kita bisa saksikan dari peristiwa itu. Ada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang melihat, menyaksikan peristiwa itu, justru mereka menjadi tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Di ayat yang ke-21 tadi ditulis oleh Lukas ini bahwa mereka baru berpikir saja, mereka belum berkata aja Yesus sudah tahu gitu loh. Menarik ya Bapak Saudara, betapa kuasa Tuhan sangat luar biasa pada saat itu. Tapi yang menarik di sini atas sikap orang Taurat, ahli Farisi itu Bapak Saudara,
Yesus memberikan sebuah pembelajaran penting yang menurut saya menjadi sebuah pembelajaran bagi kita saat ini. Bahwa sikap dan tindakan mereka yang hanya nyinyir, mencari celah, mencari kesalahan itu justru membuat Yesus memberikan sebuah pengajaran. Apa yang bisa kita lihat dari pelajaran pentingnya, Bapak Saudara? Refleksi kita bersama. Dalam situasi seperti itu, apakah kita menjadi orang-orang seperti teman-teman orang lumpuh tadi yang mau membawa orang susah, yang sakit datang kepada Yesus untuk disembuhkan, atau kita menjadi seperti orang Farisi yang hanya mencari kesalahan, celah-celah untuk menjatuhkan sebuah pekerjaan pelayanan Tuhan dinyatakan. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik pada peristiwa endingnya bahwa ketika orang lumpuh itu disembuhkan, orang itu akhirnya disuruh pulang, membawa tempat tidurnya sendiri, dan mereka memuliakan Allah. Dan semua orang yang menyaksikan peristiwa itu menjadi takjub. Ayat terakhir, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal utama yang saya ajak untuk kita perhatikan bahwa orang-orang yang membawa orang lumpuh itu kepada Yesus adalah orang-orang yang beriman dan mewujudkan iman nyatanya, bukan hanya percaya Yesus sanggup menyembuhkan, tetapi juga membawa orang lain untuk bisa kepada Yesus dan merasakan pertolongan, dan akhirnya mereka memuliakan Tuhan. Inilah hidup yang bersaksi, hidup yang digunakan bukan hanya memenuhi kebutuhan keinginan sendiri, tetapi hidup yang memiliki kepekaan, kepedulian akan kesulitan kebutuhan orang lain, dan mau ambil bagian, bahkan ambil resiko untuk bisa menolong orang lain. Pada hari ini Bapak Saudara, aksi 25 hari 25 terang mengajak kita untuk berdoa bagi para medis, dokter, suster, perawat yang merawat orang-orang terpapar COVID. Bagi saya mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Bukan hanya percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, menyembuhkan, tetapi juga mereka mempertaruhkan nyawanya, hidupnya demi untuk keselamatan orang lain. Kita tahu tidak sedikit dokter yang meninggal karena COVID, para perawat, suster. Oleh sebab itu kita perlu mendoakan mereka agar mereka tetap dalam lindungan Tuhan dan dengan tulus mengerjakan semuanya itu. Kita doakan juga keluarganya juga agar bisa memberikan dukungan. Bahkan saya meminta kalau ada di antara mereka ternyata adalah keluarga Anda, pasangan Anda, saudara Anda, orang tua Anda, peluklah mereka. Katakan, aku bersyukur, aku bangga, aku berdoa untukmu, Tuhan mengasihimu. Dan mungkin kalau di antara mereka adalah sahabat dan kerabat, kirim WA, sampaikan ucapan selamat, sampaikan doa, Tuhan menolongmu, karyamu menghadirkan kasih Tuhan, dan seterusnya. Selamat Bapak Saudara untuk menjalani aksi harian pada hari ini. Jangan lupa isi form, judul form bahwa saudara sudah melakukan aksi hari ini, dan kita terus menyatakan terang Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, saat ini kami menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Bapa, bahwa kasih-Mu tiada pernah berkesudahan bagi kami, sehingga hari ini kami berada di sini oleh karena kasih setia Tuhan. Untuk itu kami bersatu hati untuk mendoakan anak-anak kami, anak sekolah maupun yang kuliah. Sementara ini Tuhan mereka dalam semester, Tuhan berikan kemampuan, hikmat yang baik, dan terutama kekuatan kesehatan agar mereka dapat mengikuti semester di rumah dengan pertolongan kasih Tuhan. Tuhan, biar berikan mereka semangat yang baru sehingga mereka dapat
menjalankan belajar online ini dengan kasih setia Tuhan. Kami juga berdoa buat pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020 ini Tuhan. Kepada anak-anak-Mu yang terpilih, biar mereka benar-benar dan sungguh-sungguh mereka melayani dan melanjutkan setiap masa pemerintahan ini dengan baik, dengan roh takut akan Tuhan. Biar jangan dengan kehendak mereka atau kemampuan, tetapi oleh karena kasih setia Tuhan Yesus, sehingga bangsa kami ini dapat dijalani dengan baik dan penuh takut akan Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, yaitu Bapak Mahargono dan Ibu, Bapak Tanto dan Ibu Lani Setiawan, Ibu Heni Cahya dan Ibu Diana Handoyo. Tuhan, saat ini kami berdoa buat mereka, berikan kekuatan kesehatan yang baik, agar mereka dapat mengalami kesembuhan dari kasih sayang Tuhan. Dan tak lupa kami berdoa buat dokter medis yang berusaha, dan dengan kemampuan mereka Tuhan berikan hikmat dan kepintaran supaya mereka dapat memberikan obat dan kesembuhan dari Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan yang sampai saat ini. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu jemaat untuk menaikkan doa pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri doa keluarga hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan hari ini senantiasa menjadi penerang setiap langkah kita untuk menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetaplah bersukacita untuk mewartakan kasih-Nya. Jadikanlah hidup kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan kepada dunia, kepada sesama kita. Mari kita menutup doa keluarga hari ini dengan menaikkan pujian dari NKB 195, bait pertama dan kedua. Kendati hidupku tentram. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegar
Tuhanku menilik anaknya tetap. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi terang dalam kehidupan kita melalui tindakan dan perbuatan kita yang nyata, yang bisa dirasakan oleh orang di sekitar kita. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, sehati sepikirlah engkau dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Kasih-Mu dan sesama manusia, dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia, dan sesama